Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di sini aku mau ngajakin nih kalian buat berpikir sejenak gitu. Kalian nyadar gak sih saat kita berkendara itu ngelihat orang-orang tuh ada yang bawa kendaraannya tuh laju gitu. Terus ada juga yang ngelanggar rambu-rambu lalu lintas atau enggak main HP saat berkendara. Pasti kita ngeliatnya jadi hal yang wajar kan, apalagi di Indonesia gitu. Nah, padahal kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu tuh bisa berujung pada kecelakaan yang fatal loh. Nah, makanya di video ini aku mau ngebahas tentang faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan perilaku berkendara pada siswa sekolah menengah atas di Pasir Pengayan Riau itu berdasarkan penelitian Khairul Fahmi pada tahun 2021. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Sabita Zahra dengan NIM 245111050. Nah, menurut data dari WHO, setiap tahun sekitar 1,25 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Yang lebih mirisnya lagi, sebagian besar korban itu adalah anak muda usia 15-29 tahun. Untuk di Indonesia sendiri, banyak remaja sudah mengendarai sepeda motor ke sekolah, padahal sebagian besar belum memiliki surat izin mengemudi. Nih, di penelitian ini meneliti 368 siswa SMA di Pasir Pengayaran dan hasilnya menunjukkan 72,6% siswa pernah mengalami kecelakaan, sementara 94,8% itu tidak memiliki SIM. Faktor ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keselamatan dan aturan berlalu lintas masih sangat rendah di kalangan remaja. Nah, dari penelitian tersebut, didapat beberapa perilaku beresiko yang sering dilakukan siswa saat berkendara, antara lain yaitu tetap memacu kendaraan saat lampu kuning, menggunakan HP untuk menelpon maupun mengirim pesan, lalu merokok saat berkendara, melanggar marka jalan, lalu melanggar rambu-rambu lalu lintas, pernah berkendara lebih dari 2 orang, lalu berkendara dengan kecepatan tinggi, mendengarkan musik, dan yang terakhir tidak menggunakan helm. Jadi semua perilaku ini terbukti berhubungan langsung dengan meningkatnya risiko kecelakaan. Misalnya, penggunaan HP membuat fokus pengendara terbagi saat mata melihat jalan, tapi pikiran sibuk memikirkan isi pesan. Reaksi terhadap bahaya jadi jauh lebih lambat. Begitu juga dengan kecepatan tinggi. Kayak semakin cepat laju motor, semakin sempit waktu reaksi, dan akibatnya bisa fatal. Terus berkendara tanpa helm pun menambah risiko cedera kepala parah kalau terjadi benturan. Intinya, human error atau faktor manusia adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas, jauh lebih besar dibanding faktor kendaraan atau kondisi jalan. Dari penelitian ini, bisa kita simpulkan bahwa keselamatan di jalan bukan cuma soal peraturan, tapi soal kesadaran diri. Remaja sebagai pengendara muda harus mulai belajar bertanggung jawab, mulai dari hal-hal sederhana seperti pakai helm, gak main HP, dan patuh pada lampu lalu lintas. Kalau semua orang bisa mulai dari diri sendiri, angka kecelakaan pasti bisa berkurang dan cita-cita zero accident di jalan raya bisa terwujud. Jadi yuk, kita sama-sama jadi pengendara yang cerdas dan peduli. Ingat, keselamatan di jalan bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.